me, please. Oh, someone just broke in my house and they shot my husband. Oke, tanpa panjang-panjang intro, kita langsung masuk ke kasus selanjutnya. Yuval Lerman adalah pria berusia 23 tahun yang bekerja sebagai locksmith, tukang kunci. Pada 8 Oktober 2020, dia dipanggil untuk datang ke Millworks Apartment di Atlanta. Dia dipanggil untuk membuka sebuah pintu yang terkunci. Nah, SOP si Yuval ini, semua pelanggannya itu harus ngasih tahu ke dia identitas, juga masalah yang dihadapi, kenapa bisa terkunci, apa yang terjadi. Tapi pada saat itu, si pemesan menolak untuk memberikan identitasnya, juga menceritakan kenapa pintunya bisa terkunci. Nah, di sini Yuval curiga, karena takutnya pintu yang kekunci itu bukan pintu rumah si pemesan. Jadi kayak maling yang mau ngebobol, terus minta jasa tukang kunci itu bukain pintu. Nah, karena Yuval nggak mau terlibat dalam sebuah tindak kriminal, dia pun menolak permintaan dari si pemesan ini. Tapi pada saat itu, Yuval udah ada di lokasi ya guys, udah bertemu dengan si pemesan, dan dia udah ada di depan pintu nih. Nah, pada saat itulah si pemesan ini nggak mau ngasih tahu tentang siapa dia dan kenapa dia bisa kekunci dari luar. Nah, karena Yuval menolak, terjadilah cekcok di situ antara si pemesan dengan si Yuval. Tapi tanpa disadari oleh si Yuval, pemesan ini mempunyai pistol tangan dan dia langsung mengancam Yuval dengan tembakan kalau misalnya Yuval nggak mau bukain pintu itu. Tapi karena Yuval bersikeras nggak mau bukain pintu, akhirnya si pemesan ini menembakkan pistolnya ke Yuval sampai Yuval jatuh tergeletak berlumuran darah. Nah, pada saat itu, nggak sengaja ada nih orang yang menemukan Yuval dalam kondisi yang memprihatinkan itu, dan mereka langsung nelpon 911 untuk minta bantuan. Ini rekamannya. What's the address of the emergency? I don't know the address. 1 second. Someone shot us. Someone is We're in what? urgent care, family care in Piedmont West. 1800 Piedmont West, the Piedmont Cancer Center. Piedmont, I see the sign here. Okay, Urgent care and family care. you're at what family care? It says here there is a sign, Piedmont West. It's a cancer center, Piedmont Imagine Center, Piedmont Atlanta Surgery Center. Okay, ma'am, are you there? Or do Yes, you just yes, see we the are. sign? No, we are here. We need something, an ambulance right away. Okay, but you don't know the address, you just see the sign? Yes, I don't see the address. Okay, hold on, There is ma'am. What is the address of the emergency? What? Okay, Grady, I believe she's at 1800 Howell Mill Road, but she doesn't have the address. Ma'am, can you confirm you see a cross street or something? I see a place here. It says Mark Codner Plastic Surgery. It's a building. It's like a really Carlo. 1 second. 1 second. Please help us. Can you tell me where we are? Please, can I we need an ambulance right away? An ambulance? This is 1800 Howell Mill Road, but I will tell you, ma'am, if you go, we don't have an urgent care here or anything like that, but there is an ambulance. Well, I'm trying to tell you, there's a hospital like down the street, like 2 miles. Right now. Okay. Hello? Yeah. Yeah. This is security at Piedmont West. I assume they're trying to send a ambulance here. She just called. I don't know what's going on. I don't know. He's bleeding from somewhere. I'm not too sure. It looks like a lot. They stop here. I guess I'm not too sure. But if you think you can you send an ambulance here at 1800 Howell Mill Road? Okay, where's the patient gonna be located here? Right in the lobby. They just took a seat. He seems to be bleeding from his arm. I'm not sure what happened. Says a male, correct? Yes. Gak butuh waktu lama untuk polisi sampai ke lokasi TKP dan Yuval langsung dilarikan ke rumah sakit dan untungnya dia selamat. Tapi sayangnya sampai sekarang siapa pelaku penembakan Yuval nggak ditemukan. Karena kurangnya bukti petunjuk ditambah pada saat itu si pemesan ini menggunakan pakaian tertutup.
Dia pakai hoodie dan pakai masker juga kacamata. Jadi Yuval nggak bisa mengingat dengan jelas gimana perawakan wajah si pelaku. Dan akhirnya kasus ini mengalami jalan buntu dan nggak terpecahkan sampai sekarang. Ya walaupun Yuval selamat dan bisa melanjutkan kehidupannya, tapi kayak kurang gimana gitu ya kalau orang jahat yang nekat kayak gitu masih bebas berkeliaran di luar. Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next adalah kasus yang lumayan sering terjadi di rekaman 911, yaitu kasus pembobolan dan penembakan. Brenton Estove, pria asal Australia yang pindah ke Amerika pada tahun 2011 untuk mendaftar di Southern Virginia University dan bergabung dengan tim football karena dia punya cita-cita untuk bisa bertanding di football NFL. Nah, ketika lulus kuliah, dia bekerja sebagai manajer rental mobil di Texas dan menikahi seorang wanita bernama Angelina pada tahun 2015. Nah, selama menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak yang pada saat itu masih balita, usia 2 tahun dan 1 tahun, dan kehidupan mereka berjalan dengan damai dan bahagia sampai malam itu datang. Pada tengah malam 17 Oktober 2019, di tengah-tengah tidur mereka, Brenton mendengar ada suara pecahan kaca jendela dan suara langkah kaki yang misterius. Karena pada saat itu hanya Brenton yang kebangun, dia pun ngecek sendiri ke bawah apakah ada orang yang menyusup. Ternyata benar. Ada kayak 2 orang yang menyelinap masuk ke rumah mereka, mungkin untuk merampok. Dan Brenton, sebagai kepala keluarga yang harus melindungi keluarganya, berusaha mati-matian untuk melawan 2 perampok ini. Dan mereka bertarung di ruang tengah sampai ke dapur. Kebisingan terjadi pada malam itu, yang ternyata si perampok mempunyai pistol, dan dia langsung menembak Brenton. Suara tembakan membangunkan Angelina, dan Angelina langsung lari ke bawah juga untuk melihat kondisi suaminya. Dan pada saat itu Angelina melihat Brenton udah tergeletak di lantai dengan luka tembakan di dadanya. Angelina panik dan langsung nelpon 911 untuk minta bantuan. Kita dengar rekamannya. Before we can 911, do you need please start? Help me, please. Oh, someone just broke in my house and they shot my husband. Somebody broke in your house and shot your husband? Hold on, ma'am. Yes. What's the address? Glen Rosa Drive, Katy, Texas, 77494. Okay. I don't know what to do. Okay, listen to me. I'm going to give you some instructions. Okay, is your husband breathing? I don't know. I'm so scared to walk over there. They shot him. Okay, hold on. I'm so scared. I'm so sorry. I don't know what to do. No, it's fine. Hold on. Oh my God, I think it's really hurt. Baby, are you okay? Baby, are you okay? Can I call my neighbor? Is there anything I can do? Please? Give me a phone number so I can have my call taker to 713. Hold on for me. Yes. Phone, call this number right here. And I'm you so want sorry. I have 2 kids in the house. send her neighbor over. Is this your neighbor across the street? Yes, right next door. Have the neighbor next door to go to her house. Stay on the phone with me, ma'am. Okay, I don't know what to do. Baby, please. What's your name, ma'am? Angelina. Angelina. How long before the cops are here? They're on the I way. don't know what to do. Okay, I just don't know what to do. I'm so sorry. They're on the way. Okay. Okay, it's going straight to voicemail, okay? Okay, I'm going to ask you some questions, okay, Angelina? We got EMS and police on the way. Okay. Is the person that shot your husband, is he still there? No, I don't think so, but I'm so scared I can't walk over to my husband. Is your husband breathing? I don't know. I can't walk over there. He's making gurgling sounds. Okay, where was he shot at? In the chest, right in the chest, on the left side of the chest. Please, I don't know what to do. Okay. Okay, sweetie, I need you to help me, okay? Can you get to your husband? I can, but the window is broken, and I'm scared that they're still there. Okay, the window is broken. Yes. Where was he at in the house? He was we were laying down in bed. We were asleep. Okay. I'm freaking out really bad right now. And I'm trying to get the number to my neighbor. Yeah, 'cause it's just ringing. So do you have another number? No, I'm calling him from my husband's phone. How long before the call? We got several units on the way, sweetie. I just need you to answer these questions, okay? And you cannot get to your husband at all? I can, but the window is broken and I don't want to walk over there. Okay, can you lay on the ground and get to him?
We have nothing but back windows. I'm freaking out right now. I just don't know what to do. Okay, did they break in or did they shoot through the window or? I don't know. I Okay. just heard glass shattering, and then my husband jumped up and took off after him, and they just Okay. they started shooting. How many people are in your house right now? Two adults, me and my husband. Two adults and two kids. Yes, and I'm calling my husband right now. I mean, I'm calling my neighbors because I just need help. I need help. I need help so bad. Okay, where are your kids at right now? One is in the room with me, and the other one is in their bedroom. Okay. She's trying to get to him, but she's scared to get to him. I'm trying to get her to get over there. Saat polisi sampai di TKP, Brenton langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya dia meninggal dunia di perjalanan, dan Brenton meninggal dunia sebagai pahlawan karena melindungi keluarganya. Sheriff Troy Nehel yang menangani kasus ini pastinya langsung menginvestigasi dan berusaha menemukan petunjuk tentang siapa pelaku perampokan di rumah Brenton. Nah, dari rekaman CCTV di sekitar rumah Brenton, polisi menemukan kalau ada sebuah mobil sedan dengan sunroof yang melaju kencang tepat pada saat Angelina nelpon 911. Dan polisi yakin bahwa itu adalah mobil pelaku yang digunakan untuk kabur. Karena bukan hanya pas pergi, ketika mereka datang pun terekam di CCTV. Sheriff Troy juga menyimpulkan selain dua orang ini, ada satu orang lagi yang bekerja sama dengan mereka sebagai supir. Jadi total ada 3 orang nih pelakunya. Orang pertama adalah seorang pria dengan tinggi 180 cm, mengenakan hoodie gelap dan bertubuh sedang. Sementara orang kedua adalah pria bertubuh ramping dengan tinggi 182 cm dan memiliki potongan rambut bas. Sementara orang ketiga yang menjadi driver nggak ditemukan petunjuknya karena nggak kelihatan di CCTV. Nah, akhirnya foto mobil pelaku, mobil sedan silver sunroof tadi, disebar ke media dan polisi minta bantuan kepada masyarakat yang menemukan mobil ini segera melapor kepada polisi. Dan siapapun yang menemukan petunjuk tentang pelaku insiden di rumah Brenton akan mendapatkan hadiah 25.000 US dollar atau sekitar 370 juta rupiah. Polisi masih belum tahu motif dari insiden itu. Dari sekian banyak rumah yang ada di sana, kenapa rumah Brenton yang dibobol? Dan polisi ragu kalau misalnya perampok ini masuk hanya sekedar mengambil harta benda. Karena jelas di rumah Brenton itu ada dekorasi Halloween dan juga mobil Brenton terparkir di sana, yang artinya mereka sadar kalau di rumah itu ada anak-anak dan ada penghuninya. Tapi kenapa mereka memilih rumah Brenton untuk dibobol? Nah, sekedar informasi kalau Brenton ini bukan pria Australia pertama yang tewas karena penembakan. Sebelumnya pada tahun 2017 juga ada 2 orang Australia yang ditembak di Amerika. Yang pertama ada Lucas Fowler dan ada Justin Damon. Mereka berdua, termasuk Brenton bertiga, sama-sama tewas karena ditembak di Amerika. Aku nggak tahu ada hubungan apa pria Australia dengan Amerika, tapi menurut kalian apakah ada clue di sana? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kasus terakhir adalah kasus yang melibatkan sebuah organisasi berbahaya. Seorang pria bernama Kendrick Robert, asal Georgia, adalah seorang pria pengusaha yang tinggal di sebuah rumah mewah jutaan dolar. Dan rumah itu merupakan company-nya yang bernama Lifestar Nation. Yang mana Lifestar Nation ini adalah sebuah klub tempat bersenang-senang, you know what I mean. Di sana ada minuman, musik, diskotik, penari, penginapan, narkoboy, dan semua hal-hal duniawi ada di sana. Nah, di Instagramnya, Kendrick ini suka ngepost foto-foto juga video tentang sebuah lambang. Dan orang-orang yang sama yang punya lambang itu juga. Yang diartikan mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas, tapi kalau dilihat gambar simbol itu mirip dengan simbol The Gang Disciples. Di Wikipedia kalau kita lihat, geng ini bergerak di penjualan narkoboy, senjata berbahaya, perampokan, pembunuhan, dan pencucian uang. Benar-benar aktivitas yang ilegal. Dan kemungkinan besar juga mereka menjalankan usaha human trafficking, penjualan manusia. Nah, si Kendrick ini suka berkenalan dengan wanita-wanita muda di internet dan menawarkan mereka pekerjaan dengan gaji yang besar, benefit yang besar, semua tunjangan dan kesenangan diiming-imingi kepada wanita-wanita ini yang mungkin memang lagi butuh pekerjaan. Dan akhirnya dia bisa merekrut banyak wanita untuk bekerja di Lifestar Nation sebagai penari, sebagai pelayan, dan semua karyawan di Lifestar Nation diberikan HP yang udah dipasang GPS sehingga kemanapun mereka pergi, Kendrick ataupun stafnya bakal mengetahui. Dan dalam kontrak kerja, mereka semua akan dipecat ketika ketahuan mematikan GPS yang ada di handphone mereka. Jadi kesimpulannya, semua karyawan yang bekerja di bawah naungan Lifestar Nation adalah tawanan. Hidup mereka dikekang, dikendalikan, diatur, bahkan tak jarang mendapatkan kekerasan.
Nah, singkat cerita, 911 mendapatkan panggilan telepon dari seorang wanita berusia 20 tahun yang mengaku sebagai karyawan si Kendrick Robert. Dia baru masuk ke Lifestar Nation selama 1 bulan dan dia merasakan kalau di dalam itu nggak beres. Si gadis ini yakin kalau di dalam sana ada aktivitas perdagangan manusia. Kita akan dengarkan dulu rekaman telepon dari si gadis ini dan kalian dengarkan segimana menyeramkannya kondisi di dalam Lifestar Nation dan segimana mencekamnya perasaan si gadis yang nelfon ini. Coba. Chattown 911, what's the address of your emergency? Hello? This is Chattown 911. We received a hang-up call. Do you have an emergency? Yes, I accidentally hung up. Did you ask for my address? I'm sorry? Did you ask for my address? What is your address? No, I said, did you ask for it? Yes, you need the police to come to your location? I wondered if I'm in a very bad situation and I need to get out. And I was planning on leaving today. Okay, so what do you want the police to do? I'm asking, what do you think I should do? What do you mean you're in a bad situation and you're trying to get out? What does that mean? It's a house full of girls and he threatens, if I try to leave that he'll kill me and stuff. Wait, did you say you're in a house full of girls? Mm-hmm. And somebody threatened to kill you if you leave? Mm-hmm. Who's threatening to kill you? One of the girls? No, our boss. Your boss? Mm-hmm. Who's your boss? I don't know his full name. I know his Okay. ex-friend. Okay, how old are you? Okay, and what's your address? Well, nothing illegal is going on here. I don't want to get in trouble. Okay, well, why does he threaten to kill you if you leave? So when I came here, it was like a situation where you come and you work and you have girls dance. And the girls make money from dancing and the money Okay, so you and the girls dance for money at this house? Yeah, I haven't started yet. I just got here. I've been here for about a month. And he had me go get plastic surgery. And he's so mean I just can't stay. Okay, and how did you meet him? On this website. It's called Seeking Arrangements. It's called what arrangements? Seeking Arrangements. Sinking? Seeking Arrangements. Seeking arrangements? Yeah. Okay. And what's your name? Nah, ketika polisi datang ke mansion milik si Kendrick, polisi langsung membekuk semua staf dan semua jajaran Lifestar Nation, termasuk Kendrick Robert juga langsung ditahan oleh polisi. Dan di sana polisi menemukan hal yang sangat mencengangkan. Berdasarkan kesaksian para korban yang udah ditawan dan ditemukan dengan tubuh yang penuh luka, banyak di antara mereka yang mengaku kalau mereka dipaksa untuk melayani nafsu dari semua staf si Kendrick. Beberapa dari mereka disiksa secara fisik dan mental, bahkan beberapa rekan mereka yang mencoba kabur akan disiksa dan dibunuh dengan cara yang paling menyakitkan, sebagai balasan karena mereka udah melanggar kontrak kerja. Nah, salah satu korban berkata kalau rekan kami ada yang dadanya sampai dibelah untuk diambil organnya, nggak tahu untuk apa, dan kemungkinan besar itu untuk dijual. Gila nggak? Untuk menghukumnya sampai kayak gitu. Dan beberapa dari mereka, termasuk gadis yang tadi nelfon 911, itu dipaksa untuk melakukan operasi plastik supaya lebih menarik.
Nah, walaupun semua bukti dan kesaksian jelas memberatkan Kendrick Robert, di pengadilan dia masih bisa bela diri dan menganggap semua yang mereka lakukan itu hanya sekedar bisnis. Semua tuduhan korban itu palsu, dan kemungkinan mereka gabung di sebuah geng berbahaya itu juga nggak benar, kata si Kendrick nih. Dan Kendrick juga mengatakan kalau tato yang ada di semua staff-staff dia itu hanya bentuk promosi sebuah brand. Dan secara kebetulan brandnya itu mirip dengan logo The Gang Disciple. Tapi apapun pembelaannya, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman penjara selama 640 tahun kepada Kendrick Roberts karena tingkat berbahayanya dia dan banyaknya korban yang berjatuhan. Well, 640 tahun nggak akan mungkin umur Kendrick sampai segitu. Jadi bisa diartikan kalau dia ini mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Tapi ini kalau diangkat jadi film kayaknya keren sih. Gimana tentang perjuangan orang yang berusaha untuk kabur dari Lifestar Nation. Coba menurut kalian gimana tentang kasus ini? Komen di bawah. So guys, itu 6 kasus mengerikan di Amerika Serikat yang terekam dalam telepon 911. Menurut kalian gimana? Mana kasus yang paling mengerikan? Kalau aku tetap Deasia Watkins, itu parah sih kasusnya. Coba kalau kalian kasus yang mana? Komen di bawah. Semoga kalian puas, semoga kalian memaafkan keterlambatan konten ini up. Ya, itulah konten kali ini. Gak ada banyak pesan yang bisa gue kasih. Kalau kalian suka, klik like-nya. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Kebetulan brandnya itu mirip dengan Gang Disciples.